selamat pagi, salam sejahtera, Sugeng Rahayu untuk semua. Perkenalkan, nama saya Eka Gunawan dari SMA Negeri 2 Kebumen. Kali ini saya akan menjelaskan bahwa dalam proses pembelajaran, guru sebaiknya banyak melakukan inovasi dengan tujuan agar siswa tidak jenuh dalam pembelajaran. Dengan metode media alat peraga pembelajaran yang bervariasi, diharapkan siswa akan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan senang. Dilanjut yang berikutnya. Oleh karena itu, pada kegiatan kali ini nanti akan saya coba peragaan sebuah metode pembelajaran, yaitu dengan apa? Nah, agar nanti untuk ingin tahu lebih lanjut, saya rahasiakan dulu. Nah, dari penjelasan pertama, kedua, dan ketiga tadi, diharapkan kita akan menggunakan sebuah metode bahan alat peraga yang baru. Dengan demikian, murid, peserta didik atau siswa diharapkan dapat mengikuti pelajaran dengan senang hati, sehingga tidak ada tekanan, sehingga tidak bosan. Oke, nanti kita lanjut bagian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu untuk semua. Jumpa lagi. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba sebuah alat peraga. Mau dimanfaatkan sebagai media juga boleh. Bahwa anak-anak itu suka bermain. Anak-anak suka permainan. Nah, dalam pembelajaran kita coba permainan itu kita ambil, kita include-kan, kita masukkan dalam pembelajaran. Dan tercetus sebuah ide menggunakan permainan dadu. Jangan berpikir dadu hanya dimanfaatkan untuk hal yang negatif, untuk judi dan sebagainya. Tetapi di sini dadu akan saya manfaatkan, atau kita boleh memanfaatkannya untuk sebagai alat dalam kegiatan pembelajaran. Diharapkan dengan anak sambil bermain, anak sambil bergembira, anak tidak ada tekanan, maka diharapkan proses pembelajaran, materi pembelajaran, afektif pembelajaran, psikomotor pembelajaran akan tercapai. Kita lihat di sini. Di sini ada permainan yang cukup populer di kalangan anak-anak. Maka sekilas ini permainan melulu, tetapi ternyata permainan ini bisa kita manfaatkan. Nah, kita coba buka isinya. Kita bisa melihat berbagai bagiannya. Di sini ada uang-uangan untuk monopoli. Di sini juga ada poin, bisa bermain sekat plastik itu di sini. Nah, ini adalah dadunya yang nanti akan dicoba digunakan untuk alat peraga pembelajaran. Kemudian tempat tutup ini saya gunakan untuk mengocok dadu. Nah, ini permainan-permainan yang sangat disukai oleh anak-anak. Nah, begitu. Di sini ada
ular tangga dan sebagainya. Dengan alat peraga yang murah, meriah, harga terjangkau, dengan dadu kecil seperti ini bisa membuat suatu bentuk inovasi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, bagaimana cara penggunaan dan bagaimana cara membuat alat peraganya, kita ikutin bagian-bagian berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, hari ini kita semua dalam kondisi sehat dan kita akan melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Tetapi kita berbeda dari hari-hari sebelumnya karena kita akan mencoba membuat sebuah alat peraga pembelajaran yang menggunakan dadu. Tentunya kalian masih ingat, ini adalah dadu permainan yang saya ambil dari permainan monopoli. Nah, nanti dengan dadu ini kita akan modifikasi dalam proses pembelajaran. Nah, saya berharap kalian yang hadir pada hari ini dalam kelompok ini, kelompok A dan kelompok B, nanti diharapkan bisa mengikuti pelajaran sampai selesai. Kita akan melakukan permainan pelajaran hari ini. Mari kita lihat langkah kerjanya. Yang pertama, bentuk dua kelompok. Nanti bentuk dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Kemudian masing-masing kelompok nanti membuat tugas, membuat 6 pertanyaan dan 6 jawaban. Dan di sini sudah saya tentukan, kelompok A membuat pertanyaan dan jawaban interaksi sosial, sedangkan kelompok B nilai dan norma. Nah, setelah itu masing-masing kelompok kita duduk berhadapan. Kita akan menggunakan posisi lantai ini, nanti akan kita buat agak lebar sehingga kita bisa berhadapan, sehingga nanti kita bisa memilih urutan yang bertanya dan menjawab. Nah, untuk memulai, masing-masing ketua kelompok untuk melakukan switch. Yang menang dia akan mulai untuk mengambil dadunya, sehingga nanti kita bisa mengetahui siapa yang akan bertanya pertama kali. Setelah proses tanya jawab selesai, dilanjutkan siswa membuat kesimpulan dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Terakhir, guru juga menegaskan kesimpulan dan nanti akan tindak lanjutnya. Nah, oleh karena itu kita masuki langkah pertama, kalian membentuk kelompok belajarnya. Oke? Adapun alat-alat yang dibutuhkan adalah handphone yang akan digunakan untuk merekam. Kemudian penggaris yang kita gunakan untuk nanti menggaris dan memotong. Kemudian gunting tentunya untuk memotong. Ballpoint nanti untuk menulis pertanyaan dan jawaban. Kemudian kertas yang berwarna-warni ini nanti kita akan gunakan membuat pertanyaan dan jawaban. Kemudian ini adalah stop mark nanti untuk menyimpan berkas. Yang terakhir adalah dadu dan kelengkapannya. Kemudian permainan untuk ular tangga ini. Nah, ini adalah bungkusnya. Mari kita mulai bekerja. Saya persilakan ketua kelompok A untuk ke depan. Ketua kelompok B, silakan ke depan. Silakan kelompok B. Ya, silakan duduk. Tata cara dalam pembuatan kartu soal ini, satu lembar ini horizontal kita bagi menjadi 3 bagian. Nah, nanti bisa dipotong. Nah, setiap bagian nanti dilipat lagi menjadi 2, dilipat menjadi 2. Oke, selamat bekerja. Ini penggaris tolong diukur. Ini alat mana?
cara pemotongan. Silakan dibagi jadi editor. Oke. Berapa sih kamu di sini? Saya tanya ke bawa kantor. Mau garis besi? Itu bawah. Setelah dipotong, perhatikan, dilipat jadi dua. Lipat jadi dua, begini. Kemudian yang di dalamnya ditulis pertanyaan dan di bawahnya jawaban. Jadi pertanyaan dan jawaban itu dalam satu kartu. Perhatikan, kelompok A adalah KD-nya interaksi sosial dan kelompok B adalah nilai dan norma. Di sini nanti tuliskan pertanyaan uraian singkat tentang interaksi sosial sebanyak 6 buah. Oke? Kasihkan yang lain. Kamu mau lipat ya sudah jadi. Pada kartu soal ini, pada bagian atas ditulis pertanyaan, bagian bawah ditulis jawaban. Nanti kelompok lain yang pas kebetulan di sana dadunya keluar 2, maka dia akan menjawab pertanyaan nomor 2. Yang keluar dadunya 4 akan menjawab pertanyaan yang keempat. Nah, nanti kelompok penilai menilai jawabannya adalah benar apa salah. Begitu. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Ya, orang satu. Orang satu. Dari situ aja. Dan perlu kita perhatikan, perlu disiapkan kartu nilai. Nah, kartu nilai ini nanti untuk melihat seberapa poin yang diperoleh oleh kelompok A maupun kelompok B. Kalian boleh menilai maksimal 100. Apabila jawaban salah, bisa nilai 40 atau 50. Jangan 0, karena itu tidak memberi penghargaan atas jawaban. Nah, nanti akan dijumlah berapa skornya. Sehingga permainan ini boleh dibilang mana yang menang itu ditentukan oleh jumlahnya ini. Maka nanti kalian berlomba-lomba untuk menjawab dengan benar. Membedakan ini soal nomor berapa nanti diberi kode. Kodenya adalah 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A. Demikian dengan kelompok B. Sehingga nanti tidak tertukar antar soalnya. Terima kasih.
Kartu soal sudah jadi. Nanti kita lanjut pada langkah yang berikutnya. Peserta didik duduk secara berhadapan. Setelah kita selesai membuat kartu soal dan kartu nilai dan siswa duduk berhadapan-hadapan, maka sekarang dimulai untuk swing masing-masing ketua kelompok. Untuk berada di depan, dipersilakan berdiri ya, duduk. Nah, silakan kalian hitung untuk swing. Siapa yang menang maka dia yang pemain dari pertama kali. Silakan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siapa yang menang? Kak, silakan. Ya, depan. Silakan dadunya mulai Anda goyang-goyang, kemudian Anda lemparkan ke situ. Batal karena dia di luar arena. Ulangi lagi. Batasannya sini. Kenapa tidak sini? Ini ada nama SMA 2. Nanti ulangi lagi. Yuk. 1. Nah. Nomor 1A dibaca oleh Rahayu. Cembuyu yo kok. Apa yang dimaksud norma hukum? Apa yang dimaksud norma hukum? Saya izin menjawab pertanyaan yang telah diberikan kepada kelompok 1. Norma hukum adalah norma yang berisi tentang aturan atau suatu kelompok kami memberi nilai 60. Adalina untuk maju. Monggo silakan yang sudah ditunjuk oleh ketua kelompok. Silakan dadunya dimainkan kemudian dilempar, nanti keluar berapa? 5. Oke. Cut. Saya persilakan pada Anaya untuk membacakan pertanyaan soal nomor 5. Cut. Pertanyaan contoh interaksi sosial di lingkungan sekolah. 3. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok B. Interaksi sosial di sekolah yaitu contohnya kerja bakti, membersihkan lingkungan sekolah, dan saling tolong-menolong satu sama lain. Oke, untuk bermusyawarah untuk memberi nilai dari jawaban kelompok A. Silakan bermusyawarah. Jangan kelamaan nih, yang simulasi sebutkan berapa aja. Gede ya? Oke, cukup. Saya memberi nilai kepada kelompok A 80. Ya. Oke. Saya persilakan untuk switch yang kedua kali. Dipersilakan ketua kelompok untuk ke depan. Silakan atur timing. Silakan Mas Rizky untuk duduk. Silakan dadunya dimainkan, kemudian dilempar. Nomor 5 tadi sudah dibahas. Sekarang koin
Sekarang dadunya juga nomor 5, maka diulang sampai ke nomor yang lain. Saya persilahkan kepada Dila untuk membacakan pertanyaan. Pertanyaan, kapan terjadinya proses interaksi sosial? Saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok tersebut. Jawabannya kedua belah pihak. Ya kan? Oke. Siap, sudah? Saya akan memberi nilai kepada Mas Rifki yang telah menjawab pertanyaan sebesar 55. Adapun jawabannya benar adalah proses interaksi sosial terjadi ketika terdapat dua pihak yang berinteraksi dengan melakukan kontak sosial dan komunikasi. Silakan udah Rizal Raffi untuk mengocok deh. Ya. Dipersilakan Mas Rizal. Silakan Mas Rizky Ramadan. Silakan. Lima. Saya persilakan kepada Lisa untuk membacakan pertanyaan. Silakan, Pak. Pertanyaan, sebagai anggota masyarakat, individu harus patuh kepada norma. Hal ini karena norma merupakan Isi menjawab dari bahan dari Anissa, jawabannya adalah pedoman hidup masyarakat. Sudah? Oke. Kelompok kami memberikan nilai 75. Adapun jawaban yang benar adalah sebagai anggota masyarakat, individu harus patuh kepada norma. Hal ini karena norma merupakan adalah patokan perilaku masyarakat. Terus kita sampai ke tahap siswa membuat kesimpulan. Saya persilakan kelompok A untuk membuat kesimpulan terlebih dahulu. Kelompok kami menyimpulkan bahwa norma itu adalah aturan-aturan yang berlaku di masyarakat untuk berkehidupan di negara ini sesuai dengan Undang-Undang 1945. Kelompok kami menyimpulkan tentang interaksi sosial, yaitu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok, baik dalam kerjasama, pertikaian ataupun persaingan, demi memenuhi kebutuhan hidup manusia. Bapak Guru akan membuat kesimpulan. Kita ketahui bahwa di masyarakat itu tiap individu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Dia harus berinteraksi sehingga dengan interaksi itu dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk berinteraksi di masyarakat sangat dibutuhkan nilai dan norma karena dia akan berfungsi sebagai pedoman hidup di masyarakat. Tanpa aturan maka hidup tidak akan beratur, maka tujuan kehidupan tidak akan tercapai. Nah, dengan adanya permainan dadu ini akan memberikan suatu bentuk dalam pembelajaran di kelas sehingga siswa bisa antusias, termotivasi dalam kegiatan pembelajaran. Oke, mohon maaf salah kekurangan dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita menggunakan dadu sebagai media pembelajaran dan kuis yang ada, maka di sini diperoleh nilai untuk kelompok A adalah 440 dan kelompok B 425. Selamat bagi kelompok A yang memperoleh nilai 440. Dan jangan patah semangat untuk kelompok B karena selisihnya sedikit. Dan di pertemuan mendatang kalian persiapkan yang lebih baik sehingga memperoleh nilai yang lebih baik. Besok dibalas kekalahannya. Oke? Siap. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kita pada bagian yang terakhir, di mana Bapak Guru akan membuat kesimpulan. Kita ketahui bahwa di masyarakat itu tiap individu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Dia harus berinteraksi sehingga dengan interaksi itu dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk berinteraksi di masyarakat sangat dibutuhkan nilai dan norma karena dia akan berfungsi sebagai pedoman hidup di masyarakat. Tanpa aturan maka hidup tidak akan beratur, maka tujuan kehidupan tidak akan tercapai. Nah, dengan adanya permainan dadu ini akan memberikan suatu bentuk dalam pembelajaran
di kelas sehingga siswa bisa antusias, termotivasi dalam kegiatan pembelajaran. Oke, mohon maaf salah kekurangan dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah video yang bisa saya tampilkan yang berkaitan dengan inovasi alat peraga atau mungkin disebut media juga boleh dalam kegiatan pembelajaran. Maka kita bisa melihat bagaimana sikap anak-anak ketika mengikuti pelajaran. Mereka bergembira, mereka bisa tertawa lepas saat kegiatan pembelajaran. Dan ternyata jawaban-jawaban mereka juga bagus. Mereka bisa menalar, mereka bisa berpikir jernih sambil tersenyum, sambil tertawa. Nah, dengan alat peraga yang inovatif ini, alat peraga yang simpel ini, sederhana ini, tetapi kita harus mempersiapkan dengan seksama, mempersiapkan dengan teliti agar bagian-bagian dalam proses kegiatan pembelajaran tidak terlepas. Kita harus mengamati bagaimana siswa berperan aktif. Kita juga harus melihat di situ perkembangan-perkembangan yang dialami oleh siswa tersebut. Kalau misal ada siswa yang tidak aktif, kita coba tegur. Kenapa? Bagaimana? Gimana baiknya? Nah, dengan demikian maka diharapkan anak akan tumbuh dalam dirinya bagaimana cara membangkitkan. Nah, dengan inovasi-inovasi pembelajaran yang seperti ini, maka kita berharap kita selangkah sajalah satu-satu untuk memajukan pendidikan. Siswa bergembira, siswa senang, mereka bisa ngikutin pelajaran, tidak tegang, tidak menantang begitu. Wah, berat nanti. Bukannya kita mentransfer ilmu pengetahuan sebagainya menjadi beban tersendiri bagi siswa. Maka saya berharap alat peraga yang saya temukan ini, ya mungkin pernah dibuat orang lain, tapi saya mencoba membuat begitu, bisa menginspirasi teman-teman yang lain untuk bisa berinovasi lebih baik lagi, lebih bagus lagi, lebih inovatif lagi, dan diharapkan output siswa kita memiliki sikap yang bagus, mental yang bagus. Mereka punya kecakapan-kecakapan yang nanti dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya sebatas di sekolah, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Maka semoga video alat peraga ini bermanfaat bagi kita, bagi Anda semua dalam dunia pendidikan. Dan apabila ada hal-hal yang dirasa ada kekurangan atau sesuatu yang belum pas, mari kita perbaiki bersama. Sehingga nanti diharapkan dalam inovasi-inovasi pembelajaran, alat pembelajaran, media pembelajaran, bahan pembelajaran itu bisa lebih baik pada kesempatan yang akan datang. Sekali lagi, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.